Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Tika Nurstiana, NIM 03. Yang kedua ada Vera Erawati, NIM 05. Yang ketiga ada Muniratu Zakiyah, NIM 06. Yang keempat Nurfanika, NIM 08. Di sini kita akan mempresentasikan bahaya dan risiko di laboratorium. Bahaya di laboratorium. Bahaya merupakan sumber situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit atau kombinasi dari keduanya. Bekerja di laboratorium mengandung kecelakaan. Nah, kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium berupa kebakaran, kesakitan, kematian, dan kerugian kecelakaan atau kerusakan peralatan di laboratorium. Nah, untuk materi selanjutnya, yang pertama ada jenis-jenis bahaya di laboratorium. Yang kedua, ada resiko dalam laboratorium. Yang ketiga, ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ketiga materi ini akan disajikan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vera Erawati, NIM 191071005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Nah, jenis-jenis bahaya ini ada 6. Yang pertama ada kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Contohnya pelarut organik, aseton, benzen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ledakan yang diakibatkan oleh reaksi eksplosif dari bahan reaktif seperti oksidator. Yang keempat ada iritasi. Iritasi ini yang disebabkan oleh bahan-bahan korosif yang dapat terkena kulit atau saluran pernafasan atau juga mata. Yang kelima ada luka pada kulit yang disebabkan oleh pecahan kaca, logam, kayu, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sengatan. Nah, ada jenis juga ada sumber-sumber bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, sumber yang pertama yaitu dari bahan kimia. Meliputi bahan kimia yang mudah terbakar, bersifat racun, korosif, dan juga gas kimia yang berbahaya. Nah, contohnya asbes, salah satu gas kimia yang dapat merusak sistem pernafasan. Nah, contoh lain yaitu ada eter atau etanol yang jika terkena kulit dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Yang kedua ada arus listrik. Nah, penggunaan peralatan dengan daya yang besar memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu pemakaian safety switch yang dapat memutus arus listrik jika arus listrik itu melebihi batas. Yang kedua, ada improvisasi terhadap peralatan listrik yang harus memperhatikan standar keamanan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, ada penggunaan peralatan harus sesuai dengan kondisi pekerjaan. Yang keempat, hindari makan dan juga minum di samping alat, apalagi jika sampai minum terkena alat tersebut. Nah, kita juga harus hati-hati dalam penggunaan alat tersebut. Karena bahan kimia yang bersifat korosif dapat merusak peralatan listrik atau isolator yang sebagai pengamanan arus listrik. Perhatikan juga instalasi listriknya.
Yang terakhir ada perhatikan suhu dari peralatan listrik dengan temperatur rendah menyebabkan isolator mudah patah dan rusak. Isolator berbahan PVC atau polyvinyl klorida tidak baik digunakan pada suhu 0 derajat Celcius. Harus di atas 75 derajat Celcius. Karet silikon dapat juga digunakan pada suhu min 50 derajat Celcius. Intinya, batas maksimum penggunaan alat juga harus di. Yang ketiga ada radiasi yang dapat dikeluarkan pada peralatan X-ray diffraksi atau radiasi internal yang digunakan oleh material radioaktif yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan juga serapan kulit. Yang keempat ada mekanik. Sifat penggantian bahan baku, penggantian peralatan, habis pakai harus dilakukan manual. Sehingga kesalahan prosedur kerja juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Sumber bahaya yang kelima ada api yang bersumber dari bahan kimia yang mudah terbakar seperti aseton, benzen, butanol, etanol, dan lain sebagainya. Diharuskan pekerja mengerti tentang MSDS. Apa sih itu? Material Safety Data dan Sheet atau penjelasan tentang tingkat bahaya dari setiap bahan kimia termasuk kualitas bahan, cara penyimpanan, dan aturan pemakaian. Intinya, pemakaian bahan kimia tidak boleh berlebihan. Sumber bahaya yang terakhir, yang keenam, yaitu suara atau kebisingan. Nah, hampir terjadi di semua industri, baik yang industri kecil, menengah, maupun industri besar. Contoh peralatan yang menimbulkan suara bising yaitu generator listrik, AC, mesin pembuat vakum, dan lain sebagainya. Nah, peralatan tersebut mengeluarkan suara yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan pekerja itu terganggu. Makanya harus diperhatikan waktu untuk mereka bekerja, atau jika harus lembur, pekerja diharuskan memakai pelindung atau penutup telinga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang selanjutnya adalah resiko dalam laboratorium. Resiko adalah gabungan dari kemungkinan terjadinya bahaya atau paparan dan keparahan luka atau gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan. Nah, cara mengidentifikasi bahaya menggunakan konsep penilaian risiko ada beberapa cara. Yang pertama, mengidentifikasi tugas dan proses. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam bahaya. Yang ketiga, menghilangkan atau mengurangi bahaya hingga minimum. Yang keempat, mengevaluasi risiko dan memprediksi tingkat risiko. Nah, selanjutnya, mengembangkan strategi pencegahan. Selanjutnya, melakukan pelatihan metode kerja baru, mengimplementasikan upaya pencegahan, memonitor kerja, dan yang terakhir, melakukan kajian ulang secara berkala. Yang selanjutnya adalah pengendalian risiko. Untuk mencapai tujuan dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, telah dibagi kegiatan atau fungsi dari manajemen tersebut. Yang pertama ada planning atau perencanaan, kemudian ada organizing atau organisasi, kemudian ada executing atau pelaksanaan, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Fungsi dari perencanaan ini adalah suatu usaha untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam perencanaan, kegiatan yang ditentukan meliputi pertama, ada apa yang dikerjakan, kemudian bagaimana mengerjakannya, kemudian mengapa mengerjakan hal tersebut, kemudian siapa yang mengerjakan, kapan harus dikerjakan, dan di mana kegiatan itu harus dikerjakan.
Yang selanjutnya ada organizing atau organisasi. Nah, organisasi keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium dapat dibentuk dalam beberapa jenjang, mulai dari tingkat laboratorium daerah atau wilayah sampai ke tingkat pusat atau nasional. Keterlibatan pemerintah dalam organisasi ini baik secara langsung maupun tidak langsung sangat diperlukan. Pemerintah dapat menempatkan pejabat yang terkait dalam organisasi ini di tingkat pusat atau nasional dan tingkat daerah atau wilayah, di samping memberlakukan undang-undang keselamatan kerja. Yang selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Fungsi dari pelaksanaan atau penggerakkan adalah kegiatan mendorong semangat kerja bawahan, mengarahkan aktivitas bawahan, mengkoordinasikan berbagai aktivitas bawahan menjadi aktivitas yang kompak atau sinkron, sehingga semua aktivitas bawahan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium sasarannya ialah tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk itu, setiap individu yang bekerja dalam laboratorium wajib mengetahui dan memahami semua hal yang diperkirakan akan dapat menjadi sumber kecelakaan kerja dalam laboratorium, serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja tersebut. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Fungsi dari pengawasan ini adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Untuk dapat menjalankan pengawasan, perlu diperhatikan dua prinsip pokok. Yang pertama, adanya rencana. Yang kedua, adanya instruksi-instruksi dan pemberian wewenang kepada bawahan. Dalam laboratorium, perlu dibentuk pengawasan laboratorium yang tugasnya antara lain yang pertama, memantau dan mengarahkan secara berkala praktek-praktek laboratorium yang baik, benar, dan aman. Yang kedua, memastikan semua petugas laboratorium memahami cara-cara menghindari resiko bahaya dalam laboratorium. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau pengusutan segala peristiwa berbahaya atau kecelakaan. Yang keempat, mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan tentang keamanan kerja laboratorium. Yang kelima, melakukan tindakan darurat untuk mengatasi peristiwa berbahaya dan mencegah meluasnya bahaya tersebut. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fanika. Saya Nur Fanika, NIM 19107100008 akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama atau first aid di tempat kerja merupakan usaha pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera di tempat kerja dengan penanganan medis dasar. Medis dasar adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh awam atau awam yang terlatih secara khusus. Batasnya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama atau first aider. First aider tidak dapat menggantikan tenaga medis, tetapi hanya memberikan pertolongan awal terhadap korban yang sakit atau cedera. Kemudian ada tujuan pertolongan pertama. Tujuan pertolongan pertama di tempat kerja adalah 1. Menyelamatkan jiwa di tempat kerja. 2. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. 3. Mencegah terjadinya hal yang dapat menyebabkan lebih buruk pada korban. 4. Menenangkan penderita atau korban yang terluka di tempat kerja. Dan kemudian ada juga peranan first aider. Apa sih peranan first aider? Peranan first aider sangat penting dalam keadaan darurat. Mereka bertanggung jawab terhadap beberapa hal, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi dan evaluasi keadaan, bahwa tindakannya tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Yang kedua, melakukan penilaian dengan baik, sehingga penata laksanaan penderita dapat dilakukan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa tidak ada yang terlewat dengan cara melihat bagaimana kondisinya, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga, memberikan pertolongan segera, tepat, memadai, dan mengingat bahwa korban bisa saja mengalami lebih dari satu cedera.
dan bahwa korban yang satu lebih perlu diperhatikan daripada yang lainnya. Yang keempat, jangan menunda-nunda pengiriman korban ke tenaga medis atau rumah sakit sesuai dengan tingkat keseriusan sakit atau cedera korban setelah diberikan pertolongan pertama seperlunya. Yang kelima, usaha yang dapat dilakukan oleh first aider harus menekankan pada upaya pemelihara jalur udara bebas untuk masuk sistem pernafasan, memulihkan kembali fungsi sistem pernafasan, memulihkan kembali sistem sirkulasi darah yang cukup atau sirkulator. Kemudian, ada juga tahapan yang harus dikerjakan dalam memberikan pertolongan pertama. Tahapan yang harus dikerjakan dalam memberikan pertolongan pertama pada saat datang di lokasi kejadian adalah yang pertama, memastikan keselamatan penolong. Yang kedua, penolong harus memperkenalkan diri bila kemungkinan, yaitu nama penolong, nama organisasi atau pekerjaan, permintaan izin untuk menolong orang kepada penderita atau orang sekitar, kemudian menentukan keadaan umum kejadian dan memulai melakukan penilaian dini dari penderita, kemudian mengenali dan mengatasi cedera yang mengancam senyawa, selanjutnya menstabilkan penderita dan meneruskan pemantauan, meminta bantuan bila dianggap perlu, menghentikan pendarahan dengan cara menekan langsung di atas luka, jangan memberi apapun kepada korban lewat mulut bila korban tidak sadar atau setengah sadar, menenangkan kondisi korban dengan cara yang tepat, dan penolong harus dalam keadaan tenang pula. Yang terakhir adalah mengupayakan bantuan medis dengan cepat. Kemudian, setiap pekerjaan mempunyai resiko dan bahayanya masing-masing. Bekerja di laboratorium mengandung resiko yang dapat membahayakan keselamatan diri. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang membahayakan para pekerja laboratorium, diharuskan berhati-hati dalam bertindak juga saat dalam laboratorium agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah bahaya dan resiko di laboratorium. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.